Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tadi kalau kita lihat judul di depan agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya, Mentan disasar Koalisi Perubahan gusar. Nah ini memang jadi perbincangan beberapa hari terakhir. Kalau kita hitung dalam waktu 5 bulan, kita masih ingat bagaimana hebohnya ketika Menkominfo Joni Plate pada bulan Mei lalu ditetapkan sebagai tersangka, dan sekarang beberapa hari terakhir lagi kader Partai Nasdem yang juga menteri yang masih duduk aktif sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju juga diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, walaupun memang KPK secara resmi belum menyampaikan rilis status dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tapi Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, lagi-lagi sempat menyampaikan ke medianya, kami juga pantau di media, menyebutkan bahwa sebenarnya kasusnya sudah lama terjadi dan juga status tersangkanya segera dibuka begitu. Jadi ini juga sempat membuat heboh bagaimana sebenarnya status ini. Nah, belum lagi usai kehebohan yang sempat hilang mentannya, berhari-hari hilang komunikasi, putus komunikasinya, dan juga terjadi kehebohan baru di mana sudah beredar luas di media surat pemanggilan supir Menteri Syahrul Yassin Limpo untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi terhadap dugaan pelaporan upaya pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ini juga masih belum jelas, masih simpang siur. Kita akan mencoba mendiskusikannya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Untuk membahas topik ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya ada Mas Adi Praetno, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Anggi. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Febri Diansyah, kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Ini saya takut salah baca nih, benar ya? Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Benar ya, kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Oke. Kita masih menunggu satu orang narasumber lagi, ada Boni Hargens yang akan segera bergabung. Ini kenapa dua pengamat politik malam hari ini, memang karena agak-agak jelimet ya. Jadi benar-benar harus diamati ini sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi sebelum kita mulai diskusi, saya ingin menghadirkan kembali bagaimana cuplikan pernyataan dalam konvers Nasdem yang berlangsung sore hari tadi. Kita simak bersama. Bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai. Baik, terima kasih. Itu merupakan respon Ketua Umum Partai Nasdem dari pertanyaan wartawan menyebutkan apakah ini melihat ada politisasi hukum gitu ya. Mungkin juga tadi Bapak-bapak menyimak ya pertanyaan dan juga jawaban dari ini. Sudah bergabung bersama kita Bung Boni Hargens, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Oke, saya akan langsung ke Bang Bestari terlebih dahulu. Jadi sesungguhnya dari Nasdem sendiri ini sudah terinfo nggak sih ini kasusnya apa sebenarnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kali kedua kader Nasdem aktif sebagai menteri tersandung kasus korupsi. Walaupun disebutkan ya kita berharap penegakan hukum berjalan dengan baik, tapi tidak bisa dipungkiri ini publik di luar melihat persepsinya macam-macam. Apakah juga ada indikasi proses kental nuansa politiknya dibandingkan nuansa hukumnya? Sampai harus tarik nafas berat kayaknya ini. Pertama, terima kasih sudah diundang di Dua Sisi. Mudah-mudahan forum kita ini adalah forum yang bisa turut memberikan pencerahan kepada masyarakat tentunya. Pertama, kita mengingat flashback sebentar. Begitu gamblangnya Bang Surya Paloh, Ketua Umum kami, berstatement pada masa ketika tadi disebutkan ada Bang Joni Plate mengalami satu hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Bang Surya kemudian
mengemukakan komitmennya terhadap penegakan hukum itu dengan berapi-api, penuh semangat, dan akhirnya kita melihat ternyata banyak hal yang dibalik itu. Ya. Banyak hal yang dibalik itu tuh maksudnya? Artinya tidak sesederhana kemudian yang dituduhkan kepada salah satu menteri kami yang terdahulu itu, seakan-akan ini 8, sekian, tapi ternyata sebarannya nauzubillah. Itu satu. Sebarannya itu artinya uangnya kemana-mana. Kemana-mana luar biasa gitu. Maka pada waktu itu dinyatakan adalah buka ini selebar-lebarnya dari barat ke timur, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Pada hari ini seperti yang disampaikan beliau tadi pada cuplikan tersebut, bahwa memang kita belum melihat seberapi-api itu ketua umum kami, karena memang yang terinformasi ini belumlah sejelas dan seklir apa ini sebetulnya persoalan, sehingga tadi disampaikan, ini mewakili kami semua sebetulnya, disampaikan kita tunggulah ini. Dari penjelasan yang diberikan oleh Pak Mentan ke Pak Surya Paloh juga belum clear. Itu dia, kita tunggulah ini kalau begitu. Karena dari yang kita dapatkan informasi ini, ternyata kita memang harus menunggu. Harus menunggu informasi yang lebih jelas apa sebetulnya persoalan ini. Kalau kita merujuk kepada kronologinya ketika itu adalah Pak Mentan ini sedang bertugas di luar negeri, tugas negara ini untuk menerima satu penghargaan ya dari salah satu institusi di FAO ya di Roma, dan kemudian juga mendapatkan penghargaan dari IFAET, itu lembaga PBB. Tiba-tiba dikejutkan dengan hal seperti itu. Nah, kami berharap tentunya, semua juga masyarakat tentu berharap bahwa ada penjelasan yang lebih konkret, ini ada apa gitu. Enggak, saya potong sedikit Bang. Kenapa akhirnya Mentan harus memutuskan untuk mengundurkan diri? Berarti ada hal yang krusial jadi pertimbangan Pak Surya Paloh sampai menterinya harus ditarik mundur dari kabinet. Iya. Berbeda treatment nih dari Pak Plate waktu 5 bulan lalu di bulan Mei, Pak Plate di Januari sempat diisukan akan mundur, tapi kan tidak mundur. Kemudian pada bulan Mei diberhentikan dari kabinet. Ya, saya kira itu sebagai bukti bahwa komitmen Nasdem itu jelas. Kalau memang ada hal yang harus diselesaikan secara hukum, untuk bisa lebih berkonsentrasi, maka segera menghadap kepada Presiden dan mengundurkan diri. Artinya ada kemungkinan atau bahkan mungkin keyakinan bahwa terjadi dugaan pelanggaran. Bisa saja hal itu seperti itu. Artinya bahwa Nasdem berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum. Maka ketika sudah seperti ini, wajiblah bagi kami untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada Kakak Syahrul Yassin Limpo untuk berkonsentrasi. Maka disarankan segeralah diperintahkan segera menghadap kepada Pak Presiden dan mengundurkan diri supaya bisa lebih berkonsentrasi. Kapan rencananya menghadap Pak Presiden? Karena Presiden tadi berkomentar tidak tahu menau, belum ada jadwal bertemu. Saya kira sudah ya, sudah diantarkan surat pengunduran diri, berharap ataupun mudah-mudahan besok bisa diterima. Oke, tadi keputusan mundurnya Menteri Pertanian adalah untuk memberi ruang sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik. Tapi ini fakta juga bahwa ini adalah menteri kedua dari Nasdem yang terjerat kasus korupsi pada saat masih aktif. Yang jadi pertanyaan adalah kasus ini muncul menjelang tahun politik. Benarkah ini murni proses hukum? Tidak kental nuansa politisnya? Kita akan bahas usai jeda sesaat lagi.